Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Fatimah Zahra Hamid, salah satu mahasiswa program studi bimbingan konseling Universitas Negeri Makassar. Di video kali ini, saya akan membahas salah satu permasalahan belajar yang biasa dikenal dengan istilah prokrastinasi akademik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan prokrastinasi? Prokrastinasi merupakan suatu penundaan yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang dengan melakukan aktivitas lain yang tidak diperlukan dalam pengerjaan tugas yang penting. Seseorang yang memiliki kesulitan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan atau seorang pelaku prokrastinasi disebut sebagai prokrastinator. Selanjutnya, ciri-ciri seorang pelaku prokrastinasi antara lain. Yang pertama, prokrastinator lebih suka untuk menunda pekerjaan atau tugas-tugasnya. Yang kedua, prokrastinator berpendapat lebih baik mengerjakan nanti daripada sekarang, dan menunda pekerjaan adalah bukan suatu masalah. Yang ketiga, prokrastinator terus mengulang perilaku prokrastinasi. Yang keempat, pelaku prokrastinasi akan kesulitan dalam mengambil keputusan. Prokrastinasi akademik dapat diukur dan diamati dalam ciri-ciri tertentu seperti 1. Penundaan untuk memulai maupun menyelesaikan kerja pada tugas yang dihadapi. Yang kedua, keterlambatan dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga, kesenjangan waktu antara rencana dan kinerja aktual. Jadi, mereka yang melakukan prokrastinasi tahu bahwa tugas yang dihadapinya harus segera diselesaikan. Akan tetapi, dia menunda-nunda untuk mulai mengerjakannya atau menunda-nunda untuk menyelesaikannya sampai tuntas jika dia sudah mulai mengerjakan sebelumnya. Seorang prokrastinator menghabiskan waktu yang dimilikinya untuk mempersiapkan diri secara berlebihan maupun melakukan hal-hal yang tidak dibutuhkan dalam penyelesaian suatu tugas tanpa memperhitungkan keterbatasan waktu yang dimilikinya. Nah, kadang-kadang tindakan tersebut mengakibatkan seseorang tidak berhasil menyelesaikan tugasnya secara memadai. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri prokrastinasi akademik adalah penundaan untuk memulai maupun menyelesaikan kerja pada tugas yang dihadapi, keterlambatan dalam mengerjakan tugas, kesenjangan waktu antara rencana dan kinerja aktual, dan melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan daripada melakukan tugas yang harus dikerjakan. Selanjutnya, jenis-jenis prokrastinasi akademik. Prokrastinasi terbagi menjadi dua jenis berdasarkan manfaat dan tujuan melakukannya. Yang pertama ada functional procrastination, yaitu penundaan mengerjakan tugas yang bertujuan untuk memperoleh informasi lengkap dan akurat. Yang kedua ada dysfunctional procrastination, yaitu penundaan yang tidak bertujuan, berakibat buruk, dan menimbulkan masalah. Nah, dysfunctional procrastination ini dibagi lagi menjadi dua berdasarkan tujuan mereka melakukan penundaan. Yang pertama ada decisional procrastination yang berhubungan dengan kelupaan atau kegagalan proses kognitif, akan tetapi tidak berkaitan dengan kurangnya tingkat intelijensi seseorang. Yang kedua ada behavioral atau avoidance procrastination, yaitu penundaan dilakukan dengan suatu cara untuk menghindari tugas yang dirasa tidak menyenangkan dan sulit untuk dilakukan. Prokrastinasi ini dilakukan untuk menghindari kegagalan dalam menyelesaikan pekerjaan yang akan mendatangkan nilai negatif dalam dirinya. Adapun faktor penyebab prokrastinasi akademik terbagi menjadi dua. Yang pertama faktor internal, diantaranya kondisi kodrati, kondisi fisik dan kesehatan, dan kondisi psikologis. Yang kedua ada faktor eksternal.
Faktor eksternal yang ikut menyebabkan kecenderungan munculnya prokrastinasi akademik dalam diri seseorang yaitu faktor pola asuh orang tua, lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Selanjutnya, dampak prokrastinasi akademik. Yang pertama, dampak internal. Contohnya, prokrastinator memiliki perasaan takut gagal dan prokrastinator melakukan prokrastinasi besar-besaran akan suatu hal, maka prokrastinator akan selalu melakukan penundaan dalam tugas di mana prokrastinator akan merasa gagal. Yang kedua, dampak eksternal. Jika seseorang tidak melakukan prokrastinasi, lingkungan dapat membuat orang tersebut melakukannya. Tugas yang kurang menyenangkan atau berlebihan, juga tugas yang kurang jelas dapat membuat siapa saja ingin menunda. Baik, jadi itulah tadi pembahasan mengenai permasalahan belajar prokrastinasi akademik. Semoga video ini dapat bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.